Bab 1270, kekuatan di belakangnya. Aula Tao Penciptaan. Mendengar perkataan Singotian, wajah Chardiotian tiba-tiba menjadi gelap. Awalnya dia ingin mengantar Sander Ye secara diam-diam, tetapi sekarang hal itu tidak mungkin lagi. Tepat saat dia sedang memikirkan cara menghadapi situasi berikutnya, tidak jauh dan situ, waktu dan ruang tiba-tiba retak. Lalu seorang lelaki tua berjalan keluar perlahan. Begitu dia berjalan keluar, galaksi di sekitarnya mulai mendidih, dan auranya sangat kuat. Singotian melirik lelaki tua yang mendekat dan tersenyum tipis. Oh, utusan dari Aula Yue. Utusan dari Aula Yue. Orang terkuat di Aula Tao Penciptaan tentu saja adalah Dewa Kaisar Pencipta yang legendaris, dan di bawahnya ada 4 pelayan dewa. Dan di bawah pelayan dewa tersebut ada utusan Aula. Tetapi, mereka semua adalah orang-orang kuat di tempat terbuka. Tidak diketahui berapa banyak orang kuat yang ada di Aula Tao Penciptaan secara rahasia. Tiap-tiap kekuatan mempunyai kartu trufnya masing-masing, dan hal yang sama berlaku untuk dinasti Makam Langit. Utusan Aula Yue menatap Singotian dan mengangguk. Pangeran pertama. Singotian menatap Chardiotian dan berkata sambil tersenyum, saudaraku tahu keberadaan Tuan Ye. Utusan Aula Yue segera berbalik menatap Chardiotian. Yang mulia, mohon, serahkan orang itu kepadaku. Chardiotian terdiam. Singotian tersenyum dan berkata, adik ke-9, hubungan kita dengan Aula Tao Penciptaan selalu baik. Jangan lakukan apapun yang merusak hubungan kita, atau raja akan menyalahkanmu. Chardiotian hendak berbicara ketika pagoda kecil di cincin penyimpanan bergetar sedikit dan kemudian Sander Ye muncul di tempat kejadian. Ketika melihat Sander Ye, Singotian langsung menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia cukup penasaran dengan Sander Ye ini. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa berteman dengan adiknya, dan terlebih lagi orang ini dicani oleh Aula Tao Penciptaan. Saudara Yer, Chardiotian berkata dengan suara yang dalam. Sander Ye menatap Chardiotian yang tampak tidak senang, lalu berkata sambil tersenyum, ini urusanku sendiri, aku akan mengurusnya sendiri. Sambil berkata demikian, dia menoleh ke arah utusan Aula Yue yang tidak jauh dari situ, lalu berkata sambil tersenyum, kupikir orang-orang yang datang adalah para pelayan dewa. Utusan Aula Yue menyipitkan matanya sedikit, kamu ternyata mengenal para pelayan dewa. Sander Ye melirik utusan Aula Yue dan berkata, sepertinya kamu tidak tahu apa yang terjadi di alam semesta nyata. Utusan Aula Yue tersenyum dan berkata, ini cukup menarik. Sepertinya kamu memang bukan orang biasa. Dia benar-benar tidak mengenal Sander Ye, karena dia bertanggung jawab atas wilayah alam semesta peradaban Makam Langit, dan dia tidak terlibat dengan urusan alam semesta di bawah. Dan ketika para pelayan dewa itu kembali, mereka tentu tidak akan banyak bicara lagi pula, mereka hanyalah umpan meriam di sana. Sander Ye tiba-tiba berbalik dan menatap Chardiotian, saudara Chardio, kamu bisa kembali. Pemuda di depannya sudah cukup menolongnya, dan saat ini, dia tidak ingin melibatkannya. Chardiotian menggelengkan kepalanya. Sander Ye berkata dengan serius, saudara Chardio, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu ikut campur, itu akan merugikanmu dan kekuatan yang mendukungmu. Chardiotian berkata dengan suara yang dalam, saudara Ye, bisakah kamu mengalahkannya? Sander Ye menoleh dan melirik utusan Aula Yue, aku bisa mencoba. Utusan Aula Yue di depannya bukanlah antek-antek kecil di bawah. Meskipun tidak sekuat para pelayan dewa, dia juga setingkat leluhur dewa. Jika kultivasinya masih ada, dia dapat dengan mudah membunuh orang kuat setingkat ini. Tetapi sekarang, seperti yang dia katakan, dia hanya bisa mencoba. Mendengar perkataan Sander Ye, Chardiotian tersenyum dan berkata, kalau begitu, saudara Ye, kamu coba dulu, aku akan menonton dari samping. Sander Ye menatap Chardiotian dan hendak bicara,
Tetapi Chardiotian seakan tahu apa yang hendak dia katakan dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Kakak Ye, kamu adalah kultivator pedang, kamu tidak boleh terlalu cerewet, lakukan saja. Sander Ye tersenyum dan berkata, benar. Sambil berkata demikian, dia menoleh dan menatap utusan Aula Yue. Dia merentangkan telapak tangannya dan sebuah pedang muncul di tangannya. Itu bukan pedang King Xuan, melainkan pedang Long Yuan. Melihat Sander Ye hendak menggunakannya, pedang Long Yuan tiba-tiba bergetar hebat, sangat bersemangat. Dia tahu kalau dia tidak bisa menjadi pedang khusus Sander Ye, tetapi selama kultivator pedang setingkat ini menggunakannya sekali, batas atasnya akan meningkat pesat. Inilah penolongnya. Melihat pedang Long Yuan, Singotian dan Chardiotian sedikit terkejut. Dari kejauhan, Sander Ye melirik pedang Long Yuan yang bersemangat di tangannya dan berkata sambil tersenyum, ayo, kamu akan bertarung denganku hari ini. Saat suara itu berakhir, dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menghilang di tempat Weng. Suara pedang terdengar ke langit. Dalam sekejap sebilah pedang telah tiba di depan utusan Aula Yue. Melihat pedang Sander Ye datang ke arahnya, wajah utusari Aula Yue berubah drastis. Dalam sekejap dia tidak menyangka bahwa pedang yang diayunkan oleh pemuda dengan tingkat kultivasi yang begitu rendah ini bisa begitu mengerikan. Bukan hanya utusan Aula Yue, tetapi juga ekspresi pangeran tertua Singotian dan Perdana Menteri Ji berubah saat Sander Ye mengeluarkan pedangnya. Pedang ini mengerikan. Pada saat ini, utusan Aula Yue benar-benar menyimpan semua rasa jijiknya. Dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat, dan aura alam leluhur dewa menyapu keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk meninju. Bang! Dalam sekejap, cahaya tinju itu pecah, dan utusan Aula Yue langsung terpental. Dalam proses mundurnya, ruang dan waktu di sekitarnya hancur berkeping-keping. Itu sangat mengerikan. Melihat pemandangan ini, mata Singotian dan Perdana Menteri Ji tiba-tiba menunjukkan kengerian. Kekuatan pedang ini sangat mengerikan, terlebih lagi, tidak ada jiwa pedang. Keduanya saling berpandangan, keduanya terkejut. Chardiotian tersenyum tipis dan tidak terkejut, karena dia telah melihat Sander Ye yang lebih kuat. Di kejauhan, Sander Ye tidak menghunus pedangnya lagi, tetapi perlahan-lahan menutup matanya. Di tangannya, pedang Long Yuan bergetar hebat, dan dia sangat bersemangat. Perlu dicatat bahwa pedang menjadi lebih kuat karena orang yang mengendalikannya. Meskipun levelnya tidak rendah, jika ingin menembus batasnya sendiri, dia harus memiliki master yang kuat untuk memberinya tekad, yang memungkinkannya menembus batasnya sendiri dan mencapai ketinggian baru. Alasan mengapa dia begitu gembira saat melihat Sander Ye adalah karena laba merasakan piwa pedang yang kuat dari Sander Ye. Pada saat ini, Sander Ye menggunakan dia, yang memungkinkannya mencapai alam ilmu pedang yang benar-benar baru. Di kejauhan, ketika utusan Aula Yue berhenti, lengan kanannya telas seluruhnya, dan tulang-tulang putih di dalamnya terlihat jelas. Harus dikatakan bahwa pada saat ini, utusan Yue agak terkejut. Dia tidak pentap menyangka bahwa kekuatan bertarung kultivator pedang di depannya akan begitu mengerikan. Pada saat ini, Sander Ye dari kejauhan tiba-tiba melihat ke arahnya. Terkunci tatapan Sander Ye. Utusan Aula Yue merasakan sesak tiba-tiba di hatinya. Saat berikutnya, dia melihat Sander Ye tiba-tiba menghilang dan tempatnya. Jip. Cahaya pedang menyambar melintasi lapangan bagaikan guntur. Pupil mata utusan Aula Yue tiba-tiba mengecil, dan saat dia dikunci oleh pedang Sander Ye, semua bulu di tubuhnya berdiri. Bahaya! Tanpa ragu-ragu, utusan Aula Yue membakar tubuhnya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Dan pada saat tubuhnya terbakar, auranya tiba-tiba meningkat. Lalu dia tiba-tiba merentangkan tangannya ke depan, dan dalam sekejap, gunung setinggi 1000 kaki menyelimutinya, melindunginya dengan erat. Pada saat ini, pedang Sander Ye menebas dengan ganas. Bang! Terdengar suara keras, gunung setinggi 1000 kaki itu runtuh. Kemudian,
Kekuatan dahsyat itu langsung menghantam utusan Aula Yue. Pada saat ini, retakan samar muncul di galaksi sekitarnya. Melihat pemandangan ini, Singotian dan dua orang lainnya yang berdiri di sana merasa kaget. Pemuda di depannya tidak berada di alam leluhur dewa, tetapi kekuatan pedang ini telah mencapai tingkat alam leluhur dewa dan sama sekali tidak melemah. Ini benar-benar monsteri. Bukan hanya Singotian dan Na Perdana Menteri Ji, tetapi Chardiotian juga sedikit terkejut saat ini. Dia tahu bahwa Sander Ye berada di alam baru, tetapi baru berapa lama Sander Ye berkultivasi? Apakah memang sebegitu tidak normal? Pada saat ini, dia sedikit terkejut. Tahukah kamu, dia adalah jenius nomor 1 di dinasti Makam Langit, tetapi dibandingkan dengan Sander Ye saat ini, dia merasa dia terlihat seperti sampah. Di kejauhan, utusan dari Aula Yue berhenti dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dua pedang. Pemuda di depannya benar-benar melukai dia dengan parah hanya dengan 2 serangan pedang. Terlebih lagi, alam pemuda ini sangat rendah dan auranya sangat lemah. Tetapi, ilmu pedang pemuda ini luar biasa kuat. Bagaimana bisa ada orang aneh seperti itu? Utusan dari Aula Yue sangat terkejut dan curiga. Di kejauhan, Sander Ye sebenarnya sedikit terkejut. Awalnya dia mengira akan bertarung dengan keras, tetapi dia tidak menyangka lawannya akan begitu lemah. Jika dia memiliki pedang Kingsuan, 2 serangan pedang itu akan cukup untuk membunuh lawan. Lawannya terlalu lemah. Sander Ye menggelengkan kepalanya, menyangkal gagasan ini. Pikiran lain muncul di benaknya, mungkin dia terlalu kuat. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, Sander Ye tiba-tiba tertawa. Terbahak-bahak, bang. Dalam sekejap, energi jiwa pedang di sekelilingnya melonjak. Pada saat ini dia akhirnya mengerti satu hal, Fartu, dia tidak pernah lernah tetapi lawan-lawannya sebelumnya terlalu kuat. Misalnya, leluhur, majikan Penatao Faza Fan. Dia baru hidup beberapa dekade, bagaimana bisa mengalahkan para bos teratas di alam semesta ini. Selama ini, dia tidak bermain di pertandingan tingkat tinggi, tetapi menantang tim profesional sebagai pejalan kaki. Bagaimana tidak disiksa? Melihat energi ilmu pedang Sander Ye masih melonjak liar, wajah utusan Aula Yue tiba-tiba menjadi pucat. Bagaimana mungkin dia menjadi semakin kuat saat pertarungan berlangsung? Daftar orang yang dicari di seluruh dunia bahkan tidak menyebutkan orang ini sekuat itu. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Wajah utusan Aula Yue berubah drastis dalam sekejap. Dia langsung membakar jiwanya sendiri, lalu bertarung dan mundur. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menunda waktu, karena dia telah menghubungi Aula Tao Penciptaan, dan bala bantuan akan segera tiba. Utusan Aula Yue tidak lagi berhadapan langsung dengan Sander Ye, jadi Sander Ye tidak bisa melakukan apapun padanya untuk sementara waktu. Tetapi, utusan Aula Yue juga dalam kondisi yang menyedihkan saat ini. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Selain itu, ada beberapa bekas pedang di tubuhnya, dan dia tampak sangat mengenaskan. Di sisi lain, di Perdana Menteri Ji di samping Singotian tiba-tiba berkata, "Yang mulia, kita harus membantu utusan Aula Yue." Singotian sedikit mengernyit, pemuda ini luar biasa, latar belakangnya tidak sederhana. Perdana Menteri Ji menatap Sander Ye, "Itulah sebabnya kita harus membantu utusan Aula Yue." Singotian berkata dengan suara berat. Yang dimaksud Perdana Menteri Ji adalah dia dan saudara kesembilanku. Perdana Menteri Ji mengangguk. Dia ada di pihak saudara kesembilanmu, yang berarti dia adalah musuh kita, bukan teman kita. Tapi sekarang, musuh dari musuh adalah teman kita. Oleh karena itu, kita harus berusaha keras untuk mendapatkan bantuan dari Aula Tao Penciptaan. Sambil berbicara, dia memandang Sander Ye di kejauhan. Pemuda ini memang luar biasa, tetapi dibandingkan dengan seluruh Aula Tao Penciptaan, bobotnya masih agak tidak berarti.
Bahkan kekuatan di belakangnya seharusnya jauh lebih rendah daripada aula Tao penciptaan. Singo Tian tiba-tiba berkata, kekuatan di belakangnya jelas bukan kekuatan biasa. Perdana Menteri Ji menatap Singo Tian menatap Sander Ye dari kejauhan, tidak mungkin ada kekuatan biasa yang bisa mengolah monster seperti itu. Orang ini tidak sebanding dengan orang biasa dalam hal kekuatan bertarung alami atau kepercayaan diri, terutama kepercayaan diri dan kesombongan. Bahkan aku dan Cardio, yang lahir di keluarga kerajaan, jauh lebih rendah darinya. Di belakangnya, pasti ada kekuatan yang sangat kuat. Sambil berbicara, dia perlahan menutup matanya. Jika dia tidak memilih saudara kesembilanku, aku akan memilih untuk menolongnya keluar dari masalah, menjalin hubungan baik dengannya, atau bahkan menjadi saudara dalam hidup dan mati. Tetapi karena dia telah memilih saudara kesembilanku, maka dia pastilah musuhku. Di mana pengawal? Bang! Di belakang Singo Tian, waktu dan ruang tiba-tiba terbelah, dan dua aura mengerikan datang menghancurkan seperti air terjun. Seseorang di puncak alam leluhur dewa. Bersambung.